Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Kita ada di hari Sabtu. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini saudara. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita tahu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mati buat setiap dosa kita, yang mati buat setiap pelanggaran kita. Dan oleh karena anugerahnya hari ini kita boleh menikmati semua ini. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari datang dengan hati yang bersyukur saudara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari yang bersyukur angkat tangan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur,
bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur pagi hari ini. Mari kita bersyukur, sebab tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Telah terbukti Engkau mengasihi kami, terbukti Engkau mencintai kami ya Tuhan. Oh, terima kasih. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Syukur bagimu, terima kasih. Haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Syukur kami untuk segala kebaikan-Mu. Syukur kami untuk perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sepanjang minggu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami boleh nikmati semua ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau meneruskan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, kuatkan kami Tuhan pagi hari ini. Tuntun kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu waktu kami datang kepada gunung batu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami tidak akan tergoyahkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang kami. Engkau adalah perisai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berbicaralah bagi setiap kami. Amin. Haleluya. Wow, tidak terasa kita ada di hari Sabtu. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang menopang, menolong kita sampai hari ini saudara. Pagi hari ini saya ingin menutup serial perenungan kita tentang Come to the Rock, datang kepada gunung batu, dengan satu ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ya, ada beberapa ayat di situ yang ingin saya bagikan buat setiap kita saudara. Tapi sebelum kita sampai di sana, saya sekali lagi mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk mari kita beribadah bersama-sama dalam ibadah raya kita besok. Saya akan sharing buat setiap kita. Saya akan menguatkan setiap kita besok, dan kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara saudara mungkin yang bergumul untuk sakit penyakit, saudara yang sedang bergumul untuk pergumulan saudara, baik itu di finansial saudara, di keluarga saudara, di pekerjaan saudara. Mari kita datang bersama-sama kepada gunung batu yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia masih melakukan mujizat sampai hari ini saudara. Kalau saudara ingat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, di awal tahun 90-an saudara, kita sangat diberkati dengan pelayanan dari hambanya Bapak Gilbert Lumuindong, dan juga ada Reverend John Hartman. Kalau saudara masih ingat ya, pada saat itu mereka mendoakan orang dari televisi dan orang disembuhkan. Itu mereka nggak live saudara.
Itu adalah taping yang sudah di syuting terlebih dahulu kemudian ditayangkan. Mereka berdoa buat orang dan orang bisa disembuhkan merasakan lawatan Tuhan. Nah hari ini saudara, hampir di semua tempat kita melakukan ibadah secara online. Ya bukan hanya di Malaysia, bahkan di Indonesia, di Singapura kita melakukan ibadah secara online. Saudara, saya ingin kasih tahu saudara bahwa kuasa yang bekerja waktu itu 20 tahun, 21 tahun yang lalu, kuasa yang sama juga masih ada hari ini. Waktu kita datang dengan penuh kepercayaan, bukan karena hamba Tuhannya, bukan karena apa-apa, bukan karena musiknya, tapi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita karena Dia mengasihi kita, karena kita ini biji matanya, karena kita milik kepunyaannya, saudara. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita untuk kita beribadah bersama-sama besok. Dan saudara, sepanjang minggu ini kita telah banyak belajar tentang anugerah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita datang kepada gunung batu yang teguh, the rock, itulah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, dunia bisa kasih pengharapan-pengharapan yang palsu. Dunia bisa kasih pengharapan yang mengecewakan. Tapi Yesus Tuhan memberikan kita pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan, saudara, ada kepastian bagi setiap kita yang percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan bersama dengan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita meletakkan pengharapan kepada Tuhan, bukan berarti akan terjadi seperti yang kita mau. Bukan berarti akan terjadi seperti yang kita pikirkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan, firman Tuhan berkata, bagi Dialah segala kemuliaan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara, kalau kita minta kesembuhan, Tuhan menyediakan buat kita, memberikan buat kita lebih dari kesembuhan. Tuhan memberikan kepada kita lebih dari pemulihan finansial. Tuhan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita butuhkan. Dan mungkin apa yang Tuhan sediakan tidak seperti yang kita rencanakan. Tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Nah hari ini saudara, saya akan bagi buat setiap kita dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kita akan berbicara di atas batu karang itu apa yang menjadi bagian kita. Ya, saya akan bacakan buat setiap kita 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, perhatikan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mungkin ada persoalan bertubi-tubi datang, mungkin ada penyakit, ada sakit yang kita alami yang datang bertubi-tubi hari ini. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini berkata, Tuhan tidak menetapkan kita untuk kena tulah, untuk mendapatkan satu kecelakaan. Jelas penyakit bukan datang dari Tuhan, jelas persoalan tidak datang dari Tuhan. Tapi kita mengerti bahwa karena ada dosa dalam hidup manusia, sehingga penyakit dan persoalan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan berkata, kita ditetapkan untuk diselamatkan, memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati bagi setiap dosa kita. Saudara, kematian Kristus bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke sorga. Tapi kematian Yesus di kayu salib berbicara tentang Dia menanggung setiap kutuk dan belenggu. Dia menanggung setiap tulah yang seharusnya datang pada kita, itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam Yesus setiap kita, mungkin hari ini berat pergumulanmu, tapi dengarkan baik, itu bukan kutuk. Itu juga bukan sesuatu yang akan membawa kepada kebinasaan. Karena di dalam Yesus setiap orang yang percaya kepadanya, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 bilang, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dia datang ke dunia supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Bapa. Wow. Saudara,
Kita harus menyadari hal ini karena ini adalah jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan ayat yang ke-10 dia berkata, supaya kita yang hidup hari ini, baik kita berjaga-jaga, baik kita tidur, baik kita bangun, baik kita hidup atau kita mati, kita bersama-sama dengan Dia. Bagaimana mungkin kita bisa bersama-sama dengan Dia? Baik kita tidur maupun kita bangun, baik kita hidup maupun kita mati. Saudara, kalau kita mengerti rahasia ini, maka kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan buat kita. Kita akan menjadi orang yang tidak gentar menghadapi segala sesuatu. Karena kita tahu ada jaminan buat orang percaya. Firman Tuhan berkata, baik hidup maupun mati, kita bersama dengan Dia. Saudara, kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan, baik kita hidup atau mati. Dalam bahasa Indonesianya kita baca tadi, baik kita berjaga-jaga, baik kita bangun, baik kita tidur. Saudara, Tuhan mau kasih tahu buat setiap kita bahwa Dia mengerti keadaan kita. Saudara, Paulus waktu menulis ini kepada orang-orang di Korintus, Paulus ingin menyampaikan bahwa kita manusia ini nggak bisa bertahan dengan kemampuan kita sendiri. Ada firman Tuhan yang berkata, berjaga-jagalah sebab hari Tuhan datang seperti pencuri. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Bisa jadi nanti malam, bisa jadi setelah saudara dengarkan ini tiba-tiba sangkakala berbunyi dan Dia datang. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi waktu kita tidur, Tuhan datang. Bisa jadi waktu kita sedang marah kepada orang lain, Tuhan datang. Tapi ada satu kabar baik buat setiap kita, saudara. Kalau engkau adalah anak-anak Allah, engkau yang menerima kasih karunia-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu adalah materai bagi setiap kita. Baik kita hidup, baik kita mati. Baik kita bangun, baik kita tidur. Baik kita berjaga-jaga atau mungkin kita sedang ada dalam keadaan yang lemah. Tapi kalau Yesus tetap menjadi juru selamatmu, maka percayalah saudara, Tuhan bersama-sama dengan engkau. Di atas gunung batu itu, kita memiliki kepastian akan keselamatan. Di atas gunung batu itu kita punya satu kepastian akan kehidupan kekal yang sudah menjadi bagian setiap kita. Dan saudara, kita juga percaya bahwa di atas gunung batu itu, Yesus Kristus Tuhan, kita punya satu tugas, yaitu untuk saling menasehati, saling membangun satu dengan yang lainnya. Saudara, mari kita adalah keluarga di dalam Allah, di dalam Tuhan. Kita keluarga di dalam Tuhan, warga kerajaan Allah. Setiap kali ada saudara kita yang mungkin tersandung, setiap kali mungkin ada saudara kita seiman yang mungkin sedang lemah imannya, jangan datang dengan penghakiman, jangan datang dengan menuduh. Mari kita datang dengan belas kasihan, menasehati. Kita bisa tanya apa yang sedang menjadi pergumulannya. Kita tanya apa yang dia butuhkan. Karena firman Tuhan berkata kita harus saling membangun satu dengan yang lainnya. Ketika kita melihat orang lain lemah, jangan beritakan kelemahannya lebih daripada dorongan untuk maju yang kita berikan. Berhentilah untuk menghakimi orang lain. Mari kita datang dengan berkata, hei, Tuhan mengasihi engkau. Engkau bisa bangkit dari keadaan ini karena Tuhanmu lebih hebat dari kelemahanmu. Saudara, itu akan membangkitkan semangat orang lain. Dan lewat itu semua kita sedang menceritakan Yesus yang telah mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kehidupan saya diubahkan oleh kasih karunia Allah. Oleh sebab itu saya tidak pernah berhenti untuk membagikan ini buat setiap kita. Karena saya percaya begini, setiap kali ada khotbah yang kita dengarkan tentang, mungkin ya kita dengar tentang 3 cara untuk menjadi berhasil, 3 step untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, Injil tidak berbicara tentang cara-cara. Injil berbicara tentang apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita oleh anugerahnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ini yang penting, setiap cara-cara yang dibagikan itu tidak mengubahkan hati manusia. Sedangkan target Allah dalam kehidupan kita adalah Dia ingin mengubah hati kita yang rusak karena dosa. Saudara, mungkin kita bisa melakukan kebaikan karena kita dengar khotbah berkata 3 step untuk mendapat perkenanan Tuhan misalnya. Kemudian step yang pertama adalah kita rajin berdoa. Step yang kedua kita rajin baca Alkitab. Step yang ketiga kita rajin memuji Tuhan. Kalau kita melakukan itu hanya karena kita ingin dapat perkenanan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami yang namanya behavior modification. Kita akan berbuat baik, tapi sebenarnya itu lahir dari apa yang ada di luar, bukan perubahan yang ada di dalam. Nah, Injil datang
Kenapa saya selalu berbicara tentang anugerah Allah buat kita? Karena ini saudara, Injil diberitakan. Memang mungkin efeknya tidak secepat kalau kita berbicara tentang 3 langkah ini, 4 langkah itu, 2 langkah ini, ya. Tapi Injil mengubahkan apa yang ada di dalam. Karena saya yakin sekali, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 bilang, Injil adalah kekuatan Allah, the power of God, yang bisa memberikan keselamatan bagi setiap yang percaya. Saudara, percayalah, langkah-langkah itu tidak akan menyelamatkan kita. Hanya ketika hati kita diubahkan oleh kabar tentang Yesus Kristus. Ketika hati kita diubahkan oleh kabar tentang karya salib Kristus. Ketika kita memahami hal itu yang mengubahkan hati kita. Dan kalau hati kita diubahkan, maka itu akan terpancar keluar. Jangan dibalik. Kalau yang dirubahkan hanya yang di luar, belum tentu hati kita berubah. Kita nggak bisa, manusia tidak bisa merubah orang lain dari luar ke dalam. Itu yang terus dilakukan oleh manusia. Dan yang saya selama ini bagikan buat saudara, saya ingin supaya setiap kita mengalami perubahan apa yang ada di dalam. Karena saya yakin betul saudara, firman Tuhan berkata tidak ada yang lebih besar dari cintanya buat kita. Yesus adalah jawaban dari segala persoalanmu. Yesus adalah jawaban dari segala pergumulan saudara. Dialah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita. Oleh sebab itu, keberadaan Tuhan tidak bisa diganti oleh yang lain. Apa yang dia sudah telah selesaikan di kayu salib tidak bisa digantikan dengan 3 langkah ini, 3 langkah itu. Nggak bisa. Yesus berkata, tetelestai, telah selesai. Kita telah dibayar lunas waktu Yesus mati di kayu salib. Dia tidak bayar DP. Kemudian dia berkata, oke, sekarang silakan teruskan cicilan-cicilannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Enggak. Dia berkata semua telah lunas dibayar. Semua telah selesai dengan pengorbanannya. Dia menjadi kepastian bagi kita. Dia menjadi gunung batu bagi kita. Sehingga hari ini kita bisa menghadapi setiap hari dengan kepala yang tegak. Kita berkata, Tuhan adalah kota bentengku. Kita bisa datang menghadap tahta kasih karunia dengan satu kepercayaan. Tuhan, aku percaya Engkau menjangkau aku dari tempat yang maha tinggi, melepaskan aku dari setiap musuh-musuhku, dari segala kesesakan yang ada dalam kehidupanku. Ini adalah jaminan orang percaya saudara. Saya berdoa supaya ini semua menguatkan setiap kita. Besok saya akan meneruskan buat setiap kita. Saya akan terus memberitakan Injil buat saudara. Saya percaya betul bahwa ketika hati kita diubahkan, hati kita yang melekat kepada apa yang hanya dilihat oleh mata, hati kita yang hanya senang dengan apa yang kelihatan, tapi ada satu hal yang lebih berharga dari itu. Ketika hati kita diubahkan, kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada itu lahir dari perubahan apa yang ada di dalam saudara. Orang bisa memberikan nyawanya bagi orang lain ketika hatinya diubahkan. Ketika hati telah dimenangkan, hati kita dimenangkan oleh kabar Injil, maka kita tidak akan pikir panjang untuk melakukan kehendak Allah. Kita nggak perlu dikasih 3 cara ini, 4 cara itu, nggak perlu, karena kita tahu betul bahwa kita ini sangat berdosa, kita ini harusnya binasa, tapi anugerahnya berlimpah sehingga kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Amin saudara. Biar pagi hari ini menjadi perenungan setiap kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat sepanjang minggu yang luar biasa. Anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Berkat Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi. Hari ini kami akan menikmati weekend bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Hamba-Mu berdoa, berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar apa yang mereka rencanakan terjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik, lebih baik dari yang kami anggap baik. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, sampai jumpa dalam ibadah raya kita besok. Jangan lupa pukul 10 pagi waktu Malaysia dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi saudara yang ada di Indonesia, saudara juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Saya akan sharing buat setiap kita. Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan selama kita ada di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.